Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Nurdin dari Prodi Keperawatan kelas B angkatan 23 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem peredaran darah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mengenal organ-organ yang berperan di proses peredaran darah. Yang pertama, ada atrium kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida dari vena cava superior dan vena cava inferior. Yang kedua, katup tricuspidalis berfungsi untuk mencegah aliran balik darah dari bilik kanan ke serambik kanan. Ketiga, ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru. Keempat, paru-paru menjadi tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. 5. Katup pulmonalis mengalirkan darah terdeoksigenasi atau rendah oksigen dan kaya karbon dioksida dari bilik kiri pembuluh darah arteri pulmonalis yang kemudian masuk ke paru-paru. 6. Atrium kiri menerima darah yang berasal dari paru-paru dan mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. 7. Katup mitral mengalirkan darah dari serambik kiri ke bilik kiri. 8. Ventrikel kiri menerima darah dari serambik kiri lalu memompanya ke seluruh tubuh melalui arteri utama, yaitu aorta. Ke-9, katup aorta membuka jalan untuk darah mengalir dari bilik kiri ke aorta dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. 10. Aorta menghantarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 11. Pembuluh nadi atau aorta mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dimulai ketika jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai ketika jantung memompa darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Biar lebih jelas, di sini saya akan menjelaskan proses peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari ventrikel kiri. Di ventrikel kiri ini, otot dari jantung akan berkontraksi sehingga darah mengalir menuju ke aorta. Setelah ke aorta, darah akan dialirkan lagi ke arteri. Kemudian darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah dialirkan ke seluruh tubuh, darah yang tadinya mengandung banyak oksigen sudah tidak mengandung oksigen lagi karena sudah digunakan oleh tubuh kita, yang berarti darah tersebut hanya mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dikirim ke pembuluh balik atau pembuluh vena yang kemudian akan dikirim kembali ke jantung atau atrium kanan. Setelah darah dikirimkan ke atrium kanan, darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini yaitu untuk menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Peredaran darah kecil dimulai dari ventrikel kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirimkan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Sesampainya di paru-paru akan terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di alveoli. Setelah pertukaran ini, darah yang mengandung oksigen akan dialirkan lagi melalui pembuluh vena ke atrium kiri.